banyak orang yang berpikir bahwa saya aja perlu dibantu, Iya. masa saya harus membantu orang lain gitu. Bang Malik melihatnya seperti apa? Kalau mungkin dalam keadaan kita belum punya apa-apa nih, Iya. apakah kita juga harus tetap membantu orang dalam momen-momen seperti itu? Ya kalau misalkan memang manusia berpikir seperti itu, memang kan lebih diutamakan itu ya dari keluarga dulu ya kan. Kalau kita membantu orang, namun di keluarga kita itu masih susah, ya buat apa? Lebih baik sedekah itu yang terpenting adalah di dalam keluarga dulu. Ya keku angfusakum wa ahlikun nar. Maka kamu akan selamatlah dari api neraka. Sedekah itu senjata yang paling tajam untuk menolak bala. Ya, tamu saya yang datang kali ini sangat spesial nih. Saya kenal beliau ini udah bertahun-tahun, dari zaman beliau masih menjadi seorang wartawan. Terakhir kali saya lihat beliau ini jadi seorang ustadz. Nah, beliau ini adalah Ustadz Abdul Malik Hamzah. Ya. Assalamualaikum Bang Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Mas Kanu gimana kabarnya? Baik sekali dong. Alhamdulillah, terima kasih Iya. banyak nih udah dikasih kesempatan untuk hadir di sini. Ya, jadi di episode JCC Network kali ini mungkin berhubungan dengan waktu bulan Ramadan. Nah, Iya. makanya kenapa saya undang Ustadz Malik, karena ya mungkin konten-konten nanti yang akan kita bahas adalah nggak jauh-jauh soal Ramadan, mungkin ada Bang Malik nanti Iya, juga puasa, ada tentang puasa puasa. dan lain-lain. Bang Malik, dulu wartawan ya? Iya Mas. Gimana ceritanya pengalaman bisa jadi seorang Ustadz? Wah, iya, ini kan banyak perjalanan yang begitu panjang ya kan. Ketika seseorang ingin menjadi seorang polisi pada saat kecil, namun ketika dia sudah beranjak dewasa, itu ternyata jalannya berbeda. Apa-apa yang diciptakan sejak dia kecil berbeda dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mas. Ya kan? Sama saya juga, saat saya kecil tuh saya berkeinginan ingin menjadi seorang ABRI. Karena kenapa? Untuk membela negara gitu. Pengen jihad fisabilillah ya kan. Ya namun ya skenario Allah kan Allah yang punya skenario, jalannya berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Ya ketika saya lulus SD, ini saya 5 bersaudara ya. Anak laki satu-satunya, anak nomor 4. Nah, orang tua saya itu pengennya saya jadi pegawai negeri gitu ya. Untuk dimasukkan ya biar jadi sukses dah seorang insinyur, namanya Betawi. Orang tahunya kan Betawi, paling-paling juga pendidikan sampai situ aja ya kan. Ya setelah saya jalanin, ya tiba-tiba saya ditaruh di sekolah dasar negeri, kemudian saya sempat di salah satu SMP negeri yang ada di Selipi. Namun pada saat itu saya ngalamin tawuran nih Mas. Saya nggak bisa turun dari truk. Pas kapan tuh? Pas tahun 1995 itu. SD, saya SMP kelas 1. Iya. Zaman-zaman tawuran saya nggak bisa turun dari truk. Padahal mau tawuran tuh Bang. Nah iya. Habis saya digebukin, pukulin. Pulang dah. Dari tahun 96 saya nangis. Mah, udah dah. Ya, nggak mau di sekolah negeri. Emang kenapa? Wah, kejam. Ya, kaget saya dipukul di apa. Terus maunya gimana? Ya saya mau masuk pesantren aja gitu ya kan. Bener lu mau masuk pesantren? Ya bismillah gitu loh. Nyari pondok sana ke sini dan alhamdulillah gitu. Ada salah satu pondok yang serak di hati saya. Ketika kita masuk itu tempatnya bersih, dari kualitas pendidikannya, dari kualitas ya semua pokoknya dari pengajarnya apa. Udah saya niatkan di tahun 97 saya masuk itu di pondok Pesantren Darul Mutakin yang mana tempatnya di Jalan Raya Porong Bogor dan masih bersaudara dengan Pondok Pesantren Darul Najah. Ya dan alhamdulillah di sana saya saya mengalami pendidikan yang sangat luar biasa yang beda di luar dengan pendidikan dalam pesantren. Yang mana sehari-harian saya itu yang namanya sholat 5 waktu, puasa Senin Kamis, ya kan kita bersosialisasi dengan berbagai macam karakter yang berbeda. Apa karakter yang berbeda? Karena di dalam pesantren itu bukan saja orang yang dari Pulau Jawa, namun dari luar Pulau Jawa, dari Sumatera, bahkan dari negara lain juga ada di situ. Nah disitulah kita mulai bersosialisasi, bermasyarakat.
sampai saya ditempa di sana sampai 6 tahun. Dan pada saat itu ya setelah dari situ saya kuliahlah di salah satu universitas di Bandung. Saya masuklah ke Fakultas Dakwah ya kan. Wah, kayaknya jadi kiai enak nih kalau udah fakultas dakwah itu. Namun ya yang tadi saya katakan lagi ya, perjalanan itu berbeda gitu. Berbedanya kenapa? Ya, oh di situ ada pelajaran namanya doang Fakultas Dakwah ya, tapi di situ ada pelajaran ilmu pengantar jurnalis, ilmu komunikasi, cara ngedit-ngedit lain. Karena kan semakin sini itu zaman semakin modern ya. Era digital itu semakin canggih ya kan. Ya udah, di situ akhirnya saya sempat kerja di salah satu TV di Bandung swasta, menjadi kameramen TV. Itu ketika pada saat itu saya lulus dari kampus itu tahun 2007. Ya udah, saya menjadi jurnalis. Ya di Bandung ya kehidupan saya beraneka ragam ya kan. Ya dari dunia ini kita bukan berbicara aib atau ya, karena ini kan pengalaman ya, sekedar sharing. Dari apa itu kan, dari di malam apa di ini ya, itu di situ itu saya mendapat pengalaman yang luar biasa. Ya, sempatlah kita banting setir dalam artian sempat goyang juga nih hidup. Masa gue mau gini-gini terus ya kan? Gimana caranya? Kalau gue kerja di Bandung nih, maksudnya ya nggak ada yang bisa kita kumpulin nih dari nilai keuangan ya kan, karena kenapa ya dalam sehari itu semalam uang 1 juta itu habis dengan mudah. Untuk apa tuh? Ya Ustaz? Itu kan waktu di Bandung itu tuh ada yang namanya klub malam ya kan. Sampai Ustaz pernah ikut itu iya ya? Cuman pengen tahu ya kan biar untuk pembelajaran buat saya gitu. Ternyata kehidupannya seperti ini ya kan. Terus nggak menerusin ya? Wah udah sampai situ saya cuma tahu aja ya kan. Dan alhamdulillah juga nggak nyentuh apa yang namanya kayak narkoba apa ya kan. Kalau hanya pengen tahu aja gitu buat ilmu buat saya. Tapi godaan untuk di dunia gemerlap itu sangat kuat ya. Wah, itu mah goncangannya Mas. Kalau kita nggak kuat-kuat, kita nggak bisa berpegang keimanan kita ya kan. Jangankan kita di dunia gemerlap ya kan. Sehari-hari kita di kosan aja itu bisa oleng. Ya, sekejap. Banyak tuh ya. Banyak banget. Mungkin Mas Kano dan rekan-rekan lain itu gimana tahu ya Bandung seperti apa sih ya kan? Iya. Ya, alhamdulillah. Bandung, iya. Alhamdulillah saya kuliah di sana S1 itu saya 3,5 tahun ya kan. Karena almarhum bapak saya bilang, kalau lu masih mau uang banyak, lu masih mau main-main, angkatin barang-barang lu, pindah kuliah di Jakarta. Saya sempat berpikir tuh ya kan, pokoknya ini orang Betawi ini harus bisa maju ya kan. Tiba-tiba dipanggil sama dosen. Ya sekarang kenapa saya nyicil itu? Waktu saya semester 2, saya ambil semester 4. Waktu saya semester ya ganjil, saya ngambil semester ganjil. Kayak 3, saya ambil ke 5. Udah kumpul semua SKS apa yang saya tuju, kurang lebih pada saat itu SKS ada sekitar hampir 200. Panggil sama dosen. Bang, sini. Abang udah boleh nih ngajuin skripsi. Oh masa iya? Padahal dalam hati kan kerjaan gue tiap malam ya kan dugem terus. Iya ya kan. Bisa berapa kali dugem tuh? Wah, hampir tiap hari ya kan. Tiap hari. Hampir tiap hari itu ya kan. Nah, bagusnya saya nggak ngeluarin, ya saya kan punya teman di sana, saya punya kawan-kawan orang-orang ini semua ya kan. Beda dugem di sana sama dugem di sini. Kalau dugem di sana dunia gemerlap, kalau di sini kita dugemnya duduk gemetar. Iya gitu. Jadi terus kita laluin. Ya udah, akhirnya ada panggil lah. Nanti kalau gue udah berumah tangga, udah dah dunia itu gue pengen iniin semua dah. Gue pengen bahagiain orang tua gue. Maksudnya pengen hidup biar lebih baik lagi kan. Karena kan segala sesuatu apa yang diinginkan oleh manusia itu belum tentu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Mas. Kenapa? Ya karena yang punya skenario itu Allah. Saya juga nggak tahu jalan saya seperti sekarang ini. Ketika saya menjadi seorang jurnalis, ketika saya dipilih oleh warga untuk menjadi seorang pejabat wilayah rukun tetangga RT, ya kan. Ketika sekarang saya juga, orang pada manggil saya Ustaz, padahal saya mah masih banyak belajar, bukan Ustaz yang sesungguhnya, masih nyomotin sana sini. Karena kan dibalik itu semua, baik ujian kita dari materi, ujian kita dari rumah tangga, ujian kita dari anak, ya kan? Bagaimana kita bisa melewati semuanya itu? Ya rumah tangga juga, ujian saya banyak juga.
dari materi apa. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya tetap istiqomah. Kenapa saya bisa seperti ini? Karena saya masih punya surga di rumah saya. Siapa surga saya? Itulah seorang ibu. Sebelum saya makan enak apa, saya selalu muliakan ibu saya. Jadi gemetar saya nih Mas, jadi merinding kalau ngomongin seorang ibu. Iya. Bang Malik dulu sempat menjadi seorang jurnalis. Iya. Lama jurnalisnya infotainment lagi. Infotainment lagi. Liput artis. Ketemu mungkin lagi. Ngeberitain gosip-gosip segala macam. Itu ceritanya gimana tuh Bang Malik? Pada saat saya di wisuda tahun 2007, saya sempat kerja di Bandung. Nah, di 2008 saya dapat panggilan dari MNC, Mas. Ke Jakarta ya? Di Jakarta. Wah, kerjaan ini, Mas, saya bilang boleh juga nih ketemu wanita-wanita cantik ya kan. Di situ ada artis dari kelas bawah, menengah sampai ke atas itu kita temuin semua. Baik wawancaranya di restoran, kafe, bahkan di dunia gemerlap juga kita masukin semua. Dalam hati saya, wah gua bukannya berubah, malah tambah ini lagi ini godaan malah tambah kenceng ya kan. Ya tapi tetap kita jalanin apa yang udah kita alami di Bandung itu, ya di Jakarta ini kita udah tahu lah, kita udah punya pengalaman. Jadi kita lebih kuat lagi. Udah, saya sempat pindah lagi di salah satu media cetak, Realita, dan terakhir saya tuh di tabloid Mam NKD. Cara lengkap itu mendidik anak, ya kan. Nah, di situ saya mulai mendapat lagi ilmu. Saya ketemu spesialis anak, saya ketemu psikolog, saya ketemu pakar-pakar yang lainnya gitu dalam dunia pendidikan. Pelajaran apa yang Bang Malik petik selama? Jadi wartawan berapa tahun, Bang? Wah, jadi wartawan dari tahun 2008, akhir 2007, 2008 sampai 2018. 10 itu tahun 10 lah ya. tahun di MNC, bahkan di luar sempat kita akan bergabung di JJP kan. Di Jurnalis Jakarta Pusat itu ada sekitar bangsa 3 tahun juga, ada 13 tahun saya di dunia jurnalis. Pelajaran apa yang Bang Malik petik selama menjadi seorang jurnalis? Liputan dari gosip, infotainment, terus yang terakhir juga sampai berita-berita parenting. Apa sih pelajaran yang Bang Malik petik selama menjadi seorang jurnalis saat itu, Bang? Nah, di dalam dunia jurnalis ini kita mendapatkan beraneka ragam, Mas. Kan bervariasi lah kalau dibilang ilmunya kombinasi. Mulai dari yang tadi saya ketemu orang-orang dari kelas menengah, atas, bahkan setinggi pun itu kita dapat menimba ilmu di situ lagi. Bahkan saya merasa iri kan, pengen nih gue jadi seperti dia gitu, jadi orang sukses. Pejabat-pejabat lain, entah menteri atau kapolri atau kapolres, dan yang menguasai wilayah di Jakarta gitu. Di situ saya mulai berpikir, kalau gue seperti ini terus, kapan gue majunya ya kan? Yang tadi sempat saya bilang, orang Betawi itu harus punya motivasi, harus punya mimpi, benar-benar kenyataan ke depannya ya kan? Meskipun saya masih merayap, masih sempat masih terjatuh, tapi saya tetap tidak pernah bosan, tetap masih terus berjalan. Itu di situ mulai saya dapat lagi itu pengalaman yang lebih menarik ketika saya mendapat liputan. Dulu kan pada saat itu saya ditaruh di infotainment gosip ya kan. Artis-artis tuh ya. Artis-artis ya kan. Yang baik itu ditaruh di keluarga Cendana sampai di keluarga Bakri dia Ramadhani, kasus perceraian diinepin saya di sana. Diinepin? Iya, dalam artian ya dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Pokoknya kalau lu belum dapat berita lu kagak boleh pulang. Oh begini banget kerjaan ya kata saya kan. Artis pula kan? Iya, artis pula ya kan. Sampai saya diusir sama security, ya kan. Sampai dicurigain, Mas ngapain di sini? Mau maling motor ya? Wah, saya bilang sampai kita kan namanya ini bikin tugas, sampai mau ribut juga. Ya, saya ingat tuh di Jalan Cendana itu. Dibilang, Mas ngapain di sini? Dari kemarin ada di sini terus di pos, mau nyuri motor ya? Saya sempat kita adu mulut, tapi ya alhamdulillah kita masih bisa mendapatkan berita itu. Tapi dengan menjadi jurnalis itu mental kita sudah terlatih loh, Bang. Oh ya, betul Mas. Iya. Biasa menghadapi orang, ya kan? Biasa direcehin mungkin sama narasumber. Bang Malik mungkin juga merasakan itu ya? Oh merasa, saya udah janji. Ya Mas, jam 2 ya ketemuan. Dari jam 2 siang sampai jam 2 pagi lagi sampai ini tetap nggak keluar-keluar juga. Nggak taunya dia di mana, di Singapura. Narasumbernya ya kan gondok juga kan. Kalau kata peribahasa ya kan, ya menunggu itu nggak enak. Lebih baik kita langsung daripada kita menunggu. Sama ke perempuan juga begitu Mas. Nih kalau bicara perempuan Bang Malik kalau ya itu mah udah malang melintang ya kan. Ya kan udah aduh kalau diceritain itu nggak habis Mas. Nggak habis setahun
episode berlanjut terus itu kalau masalah. Iya. Boleh. Oke, Bang Malik, sekarang anak 2 ya? Anak 2 alhamdulillah Mas. Udah. Tapi jangan nanyain istri berapa ya. Saya tahu jawabannya, cuman saya nggak mau ngomong. Gimana Bang Malik, jadi seorang ayah mungkin mendidik anak-anaknya di rumah? Ya, alhamdulillah. Laki-laki ya? Alhamdulillah anak saya. Bang Ibrahim sama? Yang pertama anak saya Maulana Malik Ibrahim. Dan yang kedua anak saya namanya Ahmad Rifai. Ahmad Rifai. Oh iya. Itu saya kenapa saya namain anak saya Maulana Malik Ibrahim. Ketika saya berziarah. Mirip kayak bapaknya namanya? Iya, tapi gantengan anak saya Mas. Oh iya. Ketika saya ziarah 9 wali, itu tuh saya di makam Maulana Malik Ibrahim Gresik itu kayaknya sedih ya Pak. Pada saat itu kan istri lagi hamil lah. Kayaknya nih kalau anak pertama gue namain Maulana Malik Ibrahim cakep, ya kan? Bagus nih kan. Ya udah, nanya kiai sono sini Habib, ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah saya kasih nama. Tuh lahir di 2014. Yang kedua lahir di 2015, saya namain Ahmad Rifai. Saya nanya juga sama ulama ya kan, gimana? Udah bagus ya udah, alhamdulillah. Ya sampai sekarang udah tumbuh dewasa Mas. Ya. Akhirnya sekarang udah masuk pesantren anak-anak ya, yang SD ada yang di pesantren, yang satu lagi ada di saya gitu. Nah, saya harus bisa menempa, jangan sampai kayak saya lah pokoknya. Oke. Bang Malik, titik balik Bang Malik dari seorang jurnalis hingga menjadi seorang ustadz itu ceritanya seperti apa sih? Iya, yang tadi saya ceritakan Mas ya, itu pengalaman kan, jalan-jalan berliku apa, semua itu ya saya hadapin. Ya baik kita di luaran sono, mungkin dari 100 orang ini Mas, hanya 1 orang yang suka sama kita. Selebihnya 99% nggak suka sama kita. Kenapa? Banyak orang mencari kesalahan-kesalahan kita. Ya, ketika kita pengen berubah, jangan kita berbuat baik, Mas. Ya, jangan kita berbuat jahat. Kita berbuat baik aja masih orang salahin, Mas. Apa orang salahin ya? Ya, itulah. Lu bawa lagu belaguan, mau jadi ustadz, mau apa? Ya kan bukan keinginan saya. Kalaupun saya orang-orang pada manggil ustadz apa? Karena saya punya background. Saya punya dasar. Apa dasarnya ya? Tadi saya bilang saya mondok 6 tahun. Terus saya kuliah ngambil fakultas dakwah komunikasi penyiaran Islam. Terus saya ikut ngaji sana sini dari ulama yang kelas bawah sampai ulama yang ke atas, mulai dari Banten, Jawa, Lamongan, Jawa Timur. Itu saya datangin semua, saya silaturahmin semua. Karena kenapa? Saya pengen tuh mendapat sesuatu yang bermanfaat untuk diri saya dan orang banyak, Mas, gitu. Karena kenapa? Ya di usia saya masuk 40 tahun ini, udah saya nggak mau lagi yang namanya zaman seperti dulu, apa-apa dengan kalau dulu kan apa boneng, wah ribut, wah gini. Sekarang udah iya. Kita di 40 ini manusia ini kata Nabi ya kan, kalau manusia udah masuk di usia 40, ya lu mau benar sekalian, ya lu mau bejat sekalian, tinggal kita sendiri yang menentukannya gitu. Jadi fase krusial ya, masuk usia 40 tahun itu. Iya. Termasuk jarang ya Bang Malik ya, seorang wartawan yang akhirnya hijrah menjadi seorang ustadz tuh. Wah, jarang sekali. Kayaknya baru Bang Malik deh yang saya kenal. Mas, ini makanya saya juga kan suatu kehormatan gitu. Ini saya diundang ke sini ini. Ya seneng banget ya, apalagi dapat WA ya kan dari salah satu direktur JSS Network. Bang, besok isi ini ya kan. Wah, seneng banget gitu. Boleh ketemu Mas Kano ya kan, yang wajahnya dari dulu nih, wah. Waduh. Selalu auranya keluar gitu. Iya, makasih loh Bang Malik. Ya berkat teman-teman juga lah. Iya, ya kan. Kita bersama. Okay. Bang Malik sekarang mengelola pengajian juga nggak? Iya, saya juga di Majelis Taklim di wilayah saya ada juga di RT 1 RW 12 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah. Tepatnya di samping Kecamatan Palmerah. Antara nggak jauh dari Binus Lama. Di situ saya membuat majelis itu, majelisnya Majelis Taklim RT, yang mana tiap bulan saya juga memuliakan anak-anak yatim. Di situ kita menyantuni juga anak-anak yatim, Mas. Ketika saya juga memiliki rezeki lebih, saya juga ingin menyantuni janda-janda ataupun lansia gitu, Mas. Karena kenapa? Ketika saya terpilih menjadi seorang RT, anak-anak yatim sebulan sekali akan saya santuni. Berapa total anak yatim, Bang? Nah, anak yatim di RT-nya saja ada sekitar 15, Mas. Kalau jandanya ini banyak, Mas. Kalau Mas Kano mau boleh, tapi janda-janda tua. Japri aja ntar ya. Iya. Yang muda nggak ada emang? Muda ada, itu udah saya list. Bolong saya. 15. Tapi kalau yatim seluruhnya se-RW kurang lebih hampir 60. Gitu. Oh 60 ya? Iya, terus RW, ya kan dari RT 1 sampai RT 10. Tapi kayaknya dulu ada juga deh Bang Malik,
mengelola anak yatim juga. Iya, dulu kan sempat sama Mas Kano yang kayak mau acara Muharram Oh apa, iya, iya. yang kita ke Kapolres kita ngajuin itu, alhamdulillah kan kita bisa berbagi di situ. Nah, Iya. makanya kita, ya dari situlah kita saling memuliakan. Karena kenapa? Kalau kata Nabi nih, barang siapa yang memuliakan anak yatim atau membahagiakan anak yatim, kahajamai. Apa kahajamai? Seperti ini, di surga bersamaku. Nih, ini taruhlah, ini amin ya, ini saya, ini Nabi. Jadi berdua nih di surga, saya sama Nabi. Kalau kita membahagiakan dan menyantuni anak-anak yatim gitu. Pahala yang didapat. Pahala yang didapat. Itu Nabi sendiri yang berucap gitu. Ya mudah-mudahan bukan saya saja ya, dari Mas Kano, rekan-rekan yang lain kan. Karena kenapa? Karena kalau kita berbuat baik kepada orang lain, itu Masya Allah Mas. Seperti kutipan di dalam hadis yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat untuk orang banyak. Meski kita belum bisa berbuat baik, meski diri kita belum menjadi orang baik, tapi jangan pernah bosan kita untuk berbuat baik kepada orang banyak gitu. Tapi bener loh Bang Malik, dulu saya pernah ada satu momen saya dan teman-teman jurnalis juga dan momen saya sendiri ya, saya membantu orang lain gitu ya. Iya. Terutama anak yatim gitu. Janda belum sih. Boleh. Tapi memang setelah membantu itu sesuatu yang kita dapat tuh berkali lipat. Itu betul juga tuh Iya, Bang Malik. betul. Tapi gini Bang Malik, banyak orang yang berpikir bahwa saya aja perlu dibantu. Iya. Masa saya harus membantu orang lain gitu. Bang Malik melihatnya seperti apa? Kalau mungkin dalam keadaan kita belum punya apa-apa nih. Apakah kita juga harus tetap membantu orang dalam momen-momen seperti itu? Ya kalau misalkan memang manusia berpikir seperti itu, memang kan lebih diutamakan itu ya dari keluarga dulu ya kan. Kalau kita membantu orang, namun di keluarga kita itu masih susah, ya buat apa? Lebih baik sedekah itu yang terpenting adalah di dalam keluarga dulu. Ya keku angfusakum wa ahlikun nar. Maka kamu akan selamatlah dari api neraka. Tapi kalau kamu nggak ini, ya maka bakal celakalah kamu. Gitu. Itu ada dalilnya seperti itu. Makanya kan kalau misalkan Mas Kano ingin berbagi, ya bagus, itu luar biasa. Ya karena kenapa? Karena sedekah itu senjata yang paling tajam untuk menolak bala. Ketika ada santet mau datang, ketika ada orang mau apa kira-kira, dengan sedekah itu menolong kita, Mas. Itu sedekah, meskipun kita sedekah 200 perak. Kalau kita ikhlas itu nolak bala semua. Sedekah apakah hanya soal uang atau bisa dengan cara lain, Bang Malik? Enggak, Mas. Di sini sedekah itu berbagai macam. Ada sedekah dengan senyuman, itu sedekah. Senyum aja itu sedekah. Sedekah, ya? Mas. Iya. Tapi senyumnya harus tulus kan? Senyumnya tulus. Kalau di luar senyum di dalam kesel? Jangan nggak ada orang Mas Kano senyum-senyum tuh sedekah, itu gila namanya kan. Tenaga, nyumbang tenaga itu sedekah, kan. Nyumbang ide, ini seperti ini ya, ini juga sedekah. Menyumbang ide itu sedekah ya? Itu sedekah juga. Berbagai macam banyak, kayak modal rezeki itu nggak harus uang juga Mas. Umur panjang, kesehatan, keluarga bahagia, diberikan keturunan, itu rezeki. Kita sehat, itu rezeki juga. Karena kebanyakan orang ngeliat, alhamdulillah rezeki, orang memandang itu materi, padahal mah enggak, rezeki itu luas cakupannya. Kita bawa kendaraan dari rumah ke tempat kerja aja selamat, itu rezeki. Rezeki luar biasa itu. Kayak saya kesini selamat, alhamdulillah itu rezeki juga. Karena kenapa ya, kita nggak tahu di jalan atau gas kita mati atau dari amit-amit belakang apa, kita nggak tahu. Ini sampai sini rezeki. Karena kenapa? Tujuan saya ke sini ketemu Mas Kano dan rekan-rekan, ini silaturahmi. Iya, fal yusil rohimahu, sambunglah silaturahmi gitu. Karena barang siapa yang menyambung silaturahmi, insya Allah Allah akan mencucurkan rahmat, umur panjang, rezeki yang luas, keturunan yang soleh dan soleha, banyak lain Mas gitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dan jangan bercerai-berai. Dalam artian ya kita saling merangkul, saling merangkul, saling menolong, jangan bercerai-berai. Bang Malik, apa impact yang didapat kalau orang itu malas bersedekah, malas memberi, dan malas menolong orang lain? Ya, kalau orang yang malas sedekah atau apa ya, kita lihat dulu orangnya. Kalau orang kaya, itu bersedekah hal yang wajar. Tapi kalau orang susah, kayak misalkan, taruhlah orang-orang yang kayak di kolong-kolong jembatan, atau yang pengemis apa, dia mengumpulkan buat sedekah lagi, itu luar biasa. Tapi dampaknya kalau kita, ya kalau saya cuma bisa, kalau pelit ya jangan sampai berbuat, jangan sampai pelit lah atau bakhil. Dampaknya betul Bang Malik? Iya, dampaknya akan menyengsarakan dirinya sendiri. Dia mau apa-apa sulit.
gitu. Sedekah adalah jimat yang paling ini Mas, jimat yang paling tajam gitu. Apalagi kalau kita masih punya orang tua. Mentraktir teman itu bentuk sedekah. Sedekah juga, ya kan? Oh. Mas sering traktir saya nih, apalagi misalkan saya keluar nih, Bang, nih ya, cuma sedikit, itu sedekah luar biasa ya. Amin lah. Iya, yang lihat dari nominalnya ya kan. Kalau kata rekan-rekan dulu, ya kalau nggak ada diminta, kalau nggak ada minta, kalau nggak ada tetap diminta ya. Ada ambil nggak ada tanya. Iya, ada ambil nggak diambil, nggak ada tanya, cari sana sini. Oke. Bang Malik, ini kan bulan puasa nih sekarang. Iya, Mas. Puasa tahun ini tuh berbeda nggak dari kemarin, dari pengalaman spiritual Bang Malik, atau mungkin yang bisa di-share ke pemirsa? Nah, iya, ini kita balik lagi ya di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah itu di dalam surat Al-Baqarah sudah dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, maka hendaklah kamu melaksanakan puasa. Alladzina Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Apabila kita melaksanakan puasa, menahan lapar, haus dari imsak hingga azan maghrib, kita tuh dinamakan orang-orang yang bertakwa. Karena kenapa? Puasa ini adalah puasa yang selalu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena puasa untuk melatih kesabaran kita. Puasa untuk melatih bagaimana cara kita untuk menahan amarah kita. Agar kita tidak mudah untuk marah-marah, kesel baik sama keluarga, kakak, adik, tetangga, bahkan teman-teman. Disitulah Allah ingin melatih atau menguji kita. Lu termasuk kagak orang-orang yang bersabar. Apabila kita lolos dalam kata-kata sabar itu, maka termasuk kita orang-orang yang bertakwa. Ya, saya yakin semua muslim yang ada di dunia ini pengen menjadi orang-orang yang takwa. Janganlah kamu meninggal sebelum kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu udah jelas Mas. Oke. Iya. Ini sekarang saya manggil Stad nih. Tadi namanya Bang Malik, sekarang Stad gara-gara dengar tadi. Iya. Ustadz Malik, iya. Siap. Ustadz Malik. Agak gimana gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, emang Paham, Ustadz ya? bener kan. Stad, banyak yang nanya nih Stad. Hal apa aja sih yang bisa membatalkan sebuah puasa gitu? Yo, yang batalkan puasa itu banyak Mas. Yang udah terjelas itu, yang udah termaktub itu ya seperti kita minum, makan itu membatalkan. Nelen ludah itu? Nelen ludah ya kalau kita sengaja ya kan, ya kita batal juga. Ngelihat yang wah kalau kita sengaja nih kan lewat nih, apalagi di Monti nih, di Monas ya kan, atau di mana gitu ketika kita liputan, wah belahan dadanya ya kan, sampai syahwat kita sampai wah. Kalau gini ngeliatnya bisa. Jangan-jangan nih kacamatanya bisa tembus ya. Kalau kita bisa melihat seperti itu, syahwat kita sampai ini, terus kita hayalin yang macam-macam ya kan, beraneka ini, itu udah bisa membatalkan juga. Itu jatuhnya zina mata gitu. Baru lihat doang terus memikirkan yang aneh-aneh. Aneh-aneh itu menghayal zina mata, apalagi sampai ya kalau kata tindakan yang ini ya. Kalau kata rekan saya ya sampai keluar cairan apalagi. Itu udah luar biasa. Kita lebih baik inilah yang baik-baik aja kalau kita lagi puasa itu kita kerjain gitu Mas. Lalu apalagi Stad hal lain yang bisa membatalkan puasa? Membatalkan puasa ya misalkan kita belum ada ikatan antara suami istri, taruhlah kita masih pacaran, ya kan? Pacaran? Iya, pegangan tangan nih kita atau apa, kita naik motor ya kan, ya sampai pegangan tangan lah ya. Kalau kata Mas Kanu bahasanya sunyoto ya kan. Apa Susu nyodok tonggong gitu ya kan. Itu kan sampai yang di depannya kan laki kan, wah
Ya, Oke, tadinya celananya longgar jadi sempit. Iya, itu bisa juga membatalkan puasa. Sampai atahiyatul ya kan. aduh. Tapi Ustadz, kalau misalnya kita berpikiran jelek terhadap orang, kita berpikiran negatif dan kesel, marah terhadap seseorang dan lain-lain, itu termasuk bisa membatalkan puasa nggak, Ustadz? Iya, kita itu sih balik lagi ke diri kita ya. Kalau kita sampai benar-benar kita dendam atau kita punya dengki iri, itu puasa kita sia-sia, Mas. Itu percuma kita menahan hausnya, laparnya dari pagi hingga azan maghrib, tapi kita punya rasa iri, dengki, ya tetap dia nggak, dalam artian apa ya, kita sia-sia itu ya nggak dapat apa-apa gitu. Iya, Percuma ya, Ustadz, ya? percuma. Kita kan yang tadi saya bilang, ya kita udah capek-capek nih nahan, kita sholat 5 waktu, kita kerjain, tapi hati kita masih iri, dengki, ya nggak dapat apa-apa. Kita kan lebih baik diam, udah gitu. Diam, ya. Iya. Oke, dan berbuat baik ya, Ustadz, ya? Nah, lebih baik lagi daripada kita diam, kita basahi lisan kita itu dengan berzikir. Gampang, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, itu aja kita berzikir, ya Muhammad, 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 udah. Ijab kabul nih. Oh, kalau hijab kabul beda lagi, Mas. Baca syahadat. Baca syahadat. Iya. Iya, Bang Malik. Terus apa yang membedakan puasa sunnah Senin dan Senin Kamis ya? Iya, Kenapa Senin Kamis sih? Iya, karena kan itu puasa sunnah seperti Nabi menjalankan. Kan kata Nabi, barang siapa yang menjalankan sunnahku, ma'i fil jannah. Barang siapa yang menjalani sunnahku, ma'i, bersamaku di surga. Ya termasuk salah satu ya Senin Kamis, sedekah, muliakan yatim itu. Tapi puasa Senin Kamis itu bedanya dengan puasa Ramadan, Mas. Puasa Senin Kamis itu sunnah. Barang siapa yang mengerjakan sunnah itu mendapatkan pahala. Tapi tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Beda dengan puasa sekarang nih, Ramadan. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu wajib. Kalau kita nggak kerjain ya tetap dosa gitu. Bang Malik, kenapa? Mungkin masih awam ya. Kenapa Senin dan Kamis harinya? Mungkin masih banyak pemirsa yang belum tahu. Iya, karena kenapa ya? Itu. Karena Senin dan Kamis itu ya apa ya? Hari-hari yang mana itu ya semua hari juga baik, Mas ya. Iya. Ya mungkin itu hari-hari pilihan pada saat itu, pada zaman Nabi gitu. Ada juga puasa Daud dan puasa-puasa lainnya. Gitu. Jadi itu ya membedakan puasa Senin Kamis dengan puasa Ramadan. Ramadan, iya. Puasa Senin Kamis sunnah, puasa Ramadan itu wajib fardu. Pahalanya lebih. Pahalanya kalau bulan Ramadan kita mengerjakan segala sesuatu, yaitu berlipat ganda, Mas. Dibanding bulan-bulan sebelumnya. Bulan semua baik, tapi lebih bagus ini di bulan Ramadan. Ya kayak kita sedekah 10.000 itu di sananya bisa dapat ya puluhan juta pahalanya gitu. Kalau kita ikhlas, kalau kita ngedumel tetap aja bohong. Bang Malik, puasa sunnah jika seorang istri sedang berpuasa nih. Iya. Tapi seorang suami ingin berhubungan, berhubungan badan ya. Mantap ini pertanyaannya. Itu boleh nggak sih, Ustaz? Ini pengalaman Mas Kanu atau gimana nih? Atau pengen cepet-cepet? Pemirsa sebenarnya mungkin pengen tahu juga. Pemirsa ya kan? Saya juga pengen tahu sih sebenarnya. Iya, di dalam puasa sunnah itu, ya saya mungkin sempat bilang ya sama jamaah-jamaah yang lain ya. Kalau kita melakukan puasa sunnah, apabila orang sudah berumah tangga, suami ataupun istri, ketika istri puasa nih, ya kan? Taruhlah jangan jauh-jauh, saya sendiri nih, saya pribadi, nggak usah mencontohkan ke yang lain ya kan. Istri saya puasa Senin Kemis, tiba-tiba di siang hari syahwat saya naik, ya kan? Nih, ayo dong, ya wajib dia membatalkan puasanya, karena pahala lebih besar itu ya melayani saya, itu melayani suami itu lebih wajib, karena kenapa? Itu puasa sunnah. Ya istri mau ngaji aja nih, mau jalan ngaji, majelis taklim, harus izin sama saya nih, misalnya saya punya istri, Bi, aku mau ngaji, ntar dulu, aku belum pulang ke rumah, besok aja ngajinya atau nanti lusa. Ya jadi nggak apa-apa di rumah. Kenapa saya bilang gitu, Mas ya? Pada zaman Nabi ada sahabat. Ini kisah nih, Mas, kisah Nabi ya. Kita mengambil iktibar dari Nabi. Itu ada seorang istri oleh sahabatnya Nabi Muhammad. Pada saat itu sahabatnya sedang berperang. Seorang ibu kandung dari seorang istri ini sedang keadaan sakit. Sakitnya udah parah, ibaratnya udah sakaratul maut, udah parah. Ini datang tetangga atau pamannya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Anggaplah kalau di kita panggilnya Neng atau Empok atau apa. Neng, ibumu sudah dalam keadaan
sakit, sedangkan sudah hampir sakaratul maut, dia bilang gitu ya kan. Ayo kita pulang. Saya belum dapat izin dari suami saya. Maaf, saya nggak bisa selangkah pun melewati pagar ini gitu, karena saya belum dapat izin. Ayo biar gimana? Meskipun itu panggilan dari seorang ibu ya. Itu pulang lagi dah tuh, seorang paman. Lalu balik lagi. Neng, ibumu udah meninggal dunia. Ya tetap nih kan belum dapat izin dari sahabat. Apa itu ganjarannya seorang ibu yang telah meninggal? Itu ditempatkan oleh Allah surga. Karena kenapa? Taatnya seorang istri kepada suami. Ketika seorang istri taat kepada suami, udkhulul jannah min ayi subabin, dari pintu manapun. Maka seorang istri itu ketika taat kepada seorang suami, masuk surga dari pintu mana aja. Enak nggak Mas kalau kita masuk surga dari pintu mana aja? Enak. Coba kalau misalkan seorang istri ngetaat kepada suami, jangankan masuk surga, baunya aja kagak kedapetan gitu. Ngelawan gitu juga. Iya, nggak salah satu perbuatan yang nggak baik. Tapi kita lihat lagi suami yang seperti apa dulu. Ini bukannya saya membela seorang suami ya kan, nanti baru saya bilang begitu. Tuh dengerin tuh ceramah Ustadz ya kan. Padahal yang seperti apa dulu ya kan, suami yang benar-benar ahli ibadah, bukannya suami yang penuh kemaksiatan, pulang dalam keadaan wah ya gimana gitu. Itu. Bang Malik, Ustadz Malik soal berhubungan tadi. Kalau untuk bulan Ramadan tetap. Kalau bulan Ramadan ketika misalkan saya nih pengen misalnya di siang hari ya kan, haram Mas, nggak boleh. Jadi beda dengan sunnah tadi ya. Sunnah, iya. Karena masih banyak masyarakat yang bingung tuh. Banyak nah itulah. Karena kenapa ini perlu saya jelasin lagi ya Mas ya. Orang yang ingin berhubungan pada saat bulan Ramadan itu bolehlah melakukannya setelah azan maghrib atau setelah sholat tarawih. Setelah sholat tarawih kapan sih, Ustaz? Setelah sholat tarawih itu antara pukul 21.00 sampai ingin menjelangnya sahur. Itu boleh tuh waktu-waktunya ya kan. Terus bagaimana nanti ketika kita ingin mandi junub atau bersih-bersih, sedangkan udah azan subuh. Ya, masih kita teruskan puasanya. Kita mandi setelah azan subuh masih boleh. Meski dalam udah imsak atau udah ini. Kalau mandinya boleh. Jangan udah azan subuh kita ngelakuin lagi. Itu sama aja. Batal ya, Ustaz ya? Iya, bukannya nggak batal juga. Emang udah kan diharamkan. Iya. Berhubungan di siang hari ya kan. Tapi kalau mandinya kita misalkan lupa nih ngantuk atau dingin mandi kita nanti aja habis sholat subuh boleh. Itulah di situ pentingnya kita ngaji. Jadi kita tahu ilmu gitu. Ntar udah mau sahur nih, jam 2, jam 3 apa nih, kita mandi tiba-tiba belum nih, bisa masuk angin atau apa ya kan. Gitu. Oh jadi perbedaannya itu Ustadz ya? Iya, perbedaan itu. Oke. Ustadz, amalan apa aja sih yang kerap dilakukan pada saat bulan puasa? Ya, amalan-amalan yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ketika kita datangnya bulan suci Ramadan, ya kita diwajibkan kita itu membahasakan lisan kita itu dengan cara berzikir, bersolawat, bertasbih, memohon kepada Allah, memohon ampunan untuk kesalahan dosa-dosa kita yang sekarang maupun yang lalu, agar dosa-dosa kita diampuni. Dan yang lebih utama lagi itu dianjurkan kita bertadarus. Bertadarus ini di sini kita membaca Al-Qur'an. Minimal itu sehari selembar atau 2 lembar sehingga kita dapat menghatamkan Al-Qur'an. Karena kita membaca Al-Quran itu man ta'alam Al-Quran wa 'allamahu fahuwal jannah. Barang siapa yang membaca Quran dan mengamalkannya, maka Allah menjamin dia akan masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im. Saya banyakkan sungguhnya orang-orang baik itu dipanggil ya, udah disiapin surga-Nya Allah Subhanahu wa taala Mas gitu Mas. Iya. Ustaz, ini kan masih awal-awal Ramadan ya. Iya. Masih ada nggak terasa ya. Bulan Ramadan tuh tinggal 28 hari lagi. Iya. Tinggal 28 hari lagi. Lebaran ya, lebaran ya. Iya, THR ya, THR. Ustaz, tipsnya dong agar puasa ini bisa berjalan lancar, sehat sampai sebulan penuh. Oh iya, ini ya. Kalau tips kita ya yang selalu saya tanamkan di dalam keluarga saya, baik anak, istri saya. Apabila kita bisa menjalankan puasa atau menahan haus, lapar dari imsak sampai azan maghrib, yaitu kita bertadarus aja, kita berzikir ya, kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar,
Itu yang mudah aja. Kalau kita habis sholat 5 waktu ya kita ambil Quran, kita baca. Ya kalaupun kita tidur juga dibolehkan. Karena kenapa? Tidurnya kita itu di bulan puasa itu pahala gitu. Kalau tidur saat puasa Ya, terlalu lama boleh nggak? iya, tapi yang tadi saya bilang tidurnya seorang muslim itu di bulan puasa itu pahala. Jangan kita tidur dari jam 6 azan subuh bangun-bangun maghrib, ya percuma puasa kita. Ya kita puasa tapi nggak sholat 5 waktu, ya sama aja kita nggak dapat apa-apa. Iya, Jadi gitu. yang bagus dilakukan saat bulan puasa tuh apa, Start? Bekerja, Iya, berkreasi. bekerja itu kan salah satu termasuk ibadah juga. Karena kenapa? Orang yang sudah berumah tangga itu bekerja, berjihad di jalannya Allah. Baik dalam keadaan mati, dia itu udah ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Udah dinamakan jihad gitu. Orang yang mencari nafkah. Itu salah satu ibadah. Ya kita membantu orang, membantu tenaga, teman-teman sekitar. Itu juga termasuk ibadah. Banyak ibadah, cuman banyakkan orang juga menyalahartikan. Ya kita makan juga ibadah. Ya kita seperti ini nih, baca lantunan dakwah Mas Kanu tentang menanya tentang bulan suci Ramadan atau puasa itu juga ibadah juga. Insya Allah menjadi pahala buat Mas Kanu dan rekan-rekan yang lainnya. Ini namanya syiar gitu. Jadi bulan puasa tuh jangan menyurutkan kita untuk beraktivitas ya, Start. Iya. Karena ada yang bilang, ah ini lagi puasa, kerjanya nggak usah capek-capek deh, atau nggak usah full-full lah, atau itu tapi iya. harus tetap seperti biasa ya, Start ya. Iya boleh, cuman kita kurangin gitu. Tadinya yang kita full 100%, di 60% juga boleh. Karena kenapa? Kita porsir juga buat tenaga kita. Jangan sampai kita udah capek-capek ya kita kalah dengan hal-hal yang lain. Wah enak banget nih es kelapa ada embunnya ya kan, udah haus-haus ya kan. Kalau sore-sore tuh udah jam 3 jam 4-an tuh aqua ditaruh di pinggir-pinggir jalan warung ada embunnya. Kita ngeliat Coca-Cola itu ngeliat embunnya aja ya kan. Wah udah kebayang di tenggorokan ya. Mungkin ya pemirsa juga ada yang mengalami seperti itu. Wah kan main nih botol aqua berembun, Coca-Cola berembun ya kan, es kelapa pakai sirup bango ya kan. Mau azan maghrib ngelihat melon dikira kelapa ngelihat gas yang 3 kilo, 3 kilo. Iya, dikira kelapa muda nih kan. Sama dia. Iya banyak seperti itu. Sampai halusinasi tuh, Start. Iya. Oke. Start, Malik, pesan-pesannya dong buat masyarakat nih yang sekarang lagi menjalankan ibadah puasa. Ya, saya atas nama pribadi Abdul Malik Hamzah ya. Al-Fakir cuma bisa berpesan, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang tidak baik. Karena kenapa? Manusia berharap meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Yang mana yang tadi saya sebutkan khairun nas anfa'ulinas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang banyak. Yuk, mari di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah, di bulan suci ini, mari kita sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir, bertadarus, meminta kepada Allah doa yang baik-baik agar dosa kita yang dahulu dihapuskan dan dosa kita yang sekarang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk mari bersama-sama kita bertaubat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bagaikan orang tua kita. Kalau kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga tidak tahu apa yang kita mau. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan jihad fisabilillah, bukan dalam keadaan yang tidak baik. Karena dunia ini hanyalah tempat sementara. Yang lebih abadi itu adalah ketika kita di alam akhirat nanti. Semoga kita juga dikumpulkan di surganya bersama baginda dan para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebih Al-Fakir mohon maaf. Khususnya ini ilmu untuk diri pribadi Al-Fakir dan umumnya untuk rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Malik, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, ya itu pemirsa jurnalis dan konten kreator obrolan saya dengan Ustadz Malik Ibrahim ya? Iya, Abdul Malik Hamzah. Ustadz Abdul Malik Hamzah, teman saya dari zaman jadi wartawan sekarang jadi Ustadz. Kita doakanlah semoga amin. Tujuan dan karya-karya beliau selalu diridhoi oleh
Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Iya, sama-sama Mas. Ustadz Terima Malik, kasih ya. juga saya Terima kasih. sudah dihadirkan di sini Mas ya. Jangan pernah bosan ya. Pasti. Terima kasih bro. Terima kasih. Iya. Ya, jangan lupa untuk pemirsa untuk di komen video di bawah ini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya dengan Ustadz Malik bisa di komen di bawah atau bertanya apa aja silahkan. Terus jangan lupa untuk di like juga video ini dan di subscribe terus channel DSCC Network agar informasi yang kami berikan bisa terus bermanfaat buat pemirsa di rumah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih Bang Malik. Terima kasih Mas, sama-sama. Mantap.